Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat malam. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, semoga semua sehat dan semangat ya. Ya. Oke, sebelum kita mulai kegiatan kita pada malam hari ini, langkah baiknya kita berdoa. Di sini ada yang ingin memimpin doa. Saya. Oke. Baik teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, ada baiknya kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai kegiatan kita, mari kita memperkenalkan diri dulu supaya kita semua saling mengenal. Silahkan sebutkan nama, hobi, dan cita-cita. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Danora Kipa. Hobi saya itu main musik, main gitar, dan cita-cita saya itu ingin menjadi guru. Mungkin dan tinggal sini. Perkenalkan, nama saya Eva Susanti. Hobi saya main bulu tangkis. Cita-cita jadi guru. Perkenalkan, nama saya Nabila. Hobi saya menyanyi. Kalau cita-cita belum ada itu. Belum terpikirkan. Perkenalkan, nama saya Lera Trina. Hobi saya nonton video. Cita-cita saya di Intos. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Firda Sari. Cita-cita saya itu hobi saya itu dancing. Cita-cita saya Perkenalkan, nama saya Daya. Hobi saya membaca, terus cita-cita saya jadi apa saja, penting bermanfaat. Oke, terima kasih teman-teman. Karena kita semua sudah berkenalan, di sini kita akan melakukan yang yaitu konseling kelompok. Di sini ada yang tahu apa itu konseling kelompok? Belum. Nah, jadi teman-teman, konseling kelompok itu adalah kegiatan bimbingan konseling yang merupakan kegiatan di mana kita berkumpul, berdiskusi, dan saling membantu untuk memahami masalah yang kita hadapi, lalu bersama-sama mencari solusinya. Tujuan pertemuan kita hari ini adalah membahas tentang karir, bagaimana kita mengenal minat, bakat, dan pilihan yang tepat untuk masa depan. Nah, dalam kegiatan ini ada peran masing-masing. Tugas saya sebagai ketua kelompok adalah memandu jalannya kegiatan ini, menjaga agar diskusi ini tetap fokus, mendengarkan setiap pendapat, serta membantu teman-teman menemukan solusi. Dan tugas kalian sebagai anggota kelompok itu aktif berbicara, mendengarkan teman dengan baik, tidak memotong pembicaraan, saling menghargai, dan berusaha mengambil manfaat dari kegiatan ini. Aturan dasar kegiatan ini ada aturan yang perlu kita sepakati. Nah, yang pertama, apapun yang kita bicarakan di kegiatan ini hanya untuk kita, tidak boleh disebarkan dari keluar kelompok. Yang kedua, keikutsertaan dalam kegiatan ini bersifat sukarela dan tidak ada yang dipaksakan. Nah, yang ketiga, mari kita berusaha terbuka dan jujur ketika berbicara tentang pengalaman atau perasaan kita. Dan yang keempat, kita menjaga norma yang berlaku. Artinya kita berbicara dengan sopan, saling menghargai, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Nah, kegiatan kita hari ini akan berlangsung selama 1 kali 45 menit. Jadi mari kita manfaatkan waktu ini sebaik mungkin. Oke, sekarang saya ingin bertanya, apakah teman-teman sudah siap mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir? Siap. Oke, kalau ada yang masih bingung tentang aturan atau kegiatan kita, mungkin bisa tanyakan. Sudah paham. Oke, paham ya. Oke, nanti yang bertanya sejelaskan lagi, tugas saya itu memandu kegiatan ini karena satu kelompok. Nah, kalian itu anggota kelompok itu tugasnya akan berbicara, memberikan solusi, pendapat, pokoknya apapun yang dibicarakan itu harus jujur apa adanya dan tidak ada yang dipaksakan. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, mari kita lakukan ice breaking dulu supaya lebih semangat lagi kita apa ya masuk dalam
pembahasan SDK-nya itu namanya konsentrasi. Ada yang sudah tahu SDK-nya itu konsentrasi? Ada yang sudah tahu? Belum. Jadi saya jelaskan konsentrasi itu, jadi kita akan melatih konsentrasi, bisa akan melakukan apa ya, tekan. Jadi kalian itu mengikuti, jadi harus ada polanya, itu kalian harus sama-sama berirama gitu. Jadi konsentrasi dimulai. Baiklah, Hidayah. Nah, jadi pas saya sebut nama aku itu, nah si Hidayah yang saya bilang tadi, dia sebutkan nama teman yang lain. Jadi teman yang lain mendengarkan, habis itu dia katakan namanya, habis itu sebut lagi nama teman yang lain. Jadi harus fokus. Oke, sudah paham? Boleh latihan dulu? Latihan dulu. Itu konsentrasi dimulai. Laila, Nabila. Oh, baru nama aku terus. Sebut nama yang lain lagi, jadi Nabila, Firda, Firda, Alia, Oke, terus serius ini bukan ya? Konsentrasi dimulai. Nah gitu. Konsentrasi dimulai. Jadi sama-sama. Nabila. Oh ya. Iya. Oh, bingung. Konsentrasi dimulai. Laila, Alia. Hidayah. Kamu mau nyanyi? Cepat. Nyanyi balonku tapi pakai O, semuanya O. Aduh. Balon kok. Oh, dolomu. Apa-apa warnanya. Warna. Ayo. Sudah kayaknya Nabila sudah stres ya. Oke, semua sudah semangat. Sudah. Kalau rasa terganggu. Oke. Sudah, Ibu. Oke. Topik yang akan kita bahas hari ini adalah perencanaan dan pengembangan karir. Saya ingin mendengar dari kalian apa yang membuat kalian merasa bingung atau ragu dalam menentukan karir. Di sini kita sudah sering sharing ya berbagai pengalaman, atau ada yang bercerita tentang masalahnya. Mungkin bisa dimulai dari mana? Kiri. saya Iya. alasan mengenai tadi cita-cita ya. Alasan sejauh ini saya belum punya masalah yang signifikan mengenai arah cita-cita saya, kan cita-cita saya sendiri sekaligus sama saya jadi orang yang bermanfaat. Cita-cita Bingung memilih jurusan, atau ada kendala apa, masalah apa. Kalau saya itu sebelum ada juga dulu, soalnya susah mencari jurusan yang ada yang saingan juga ya, masuk di resim saya. Nah, Alia, dan saya mungkin belum memahami apa minat bakat di mana. nah, Nabila, saya kasih tahu saran sedikit dong. Kalau saya sendiri itu saya masih bingung mau selesai dari pendidikan kayak sekarang, lulus dari sekolah itu sama mau lanjut kuliah atau tidak, karena saya masih bingung dengan pilihan jurusan nanti, karena saya belum tahu apa minatku kalau masuk ke bidang perkuliahan, masuk ke jenjang perkuliahan. Saya belum tahu minatku apa, bakatku apa. Saya juga pokoknya saya belum tahu minatku. Kalau nah ini siapa namanya?
mau dibahas lebih dalam permasalahannya. Kalau masalah Nabila, apakah semua setuju? Oke, karena saya lihat masalah Nabila ini dia sudah mau hampir lulus SMA, tapi dia masih bingung memilih jurusan. Jadi itu ada kendala yang sangat harus dipikirkan memang ini sekarang, karena tidak tahu berjalannya waktu nanti bingung sendiri nanti ceritanya, jadi kayak bingung memilih jurusan. Oke, baik, kita sepakat ya mau membahas masalahnya Nabila. Nabila bisa diceritain lebih dalam lagi kenapa bisa sampai bingung padahal sudah mau lulus sekolahnya. Jadi saya kan sekarang sudah di kelas 12 ya, sudah semester akhir. Terus masih bingung kalau mau masuk ke jenjang perkuliahan itu masuknya ke jurusan apa, terus prodi apa, fakultas apa, masih bingung karena minat saya sendiri belum tahu minatku itu di bidang apa. Awalnya saya mau ke teknik, cuman agak ada keraguan sedikit. Terus kalau dari orang tua sendiri itu suruhnya ke bidang pendidikan karena alasannya itu cepat dapat kerjanya katanya. Tapi sampai sekarang saya belum bisa putuskan karena kalau untuk mengikuti saran dari orang tua sendiri itu belum terlalu ini. Saran dari siapa? Orang tua. Dari orang tua sendiri saya belum bisa karena itu tidak sesuai dengan minat sama bakatku. Saya tidak ada minat untuk jadi seorang pendidik. Jadi saya masih bingung setelah lulus dari SMA nanti itu saya mau ke jurusan apa, mau ke bidang apa. Oke, baik. Ya, teman-teman lain ada yang hendak menanggapi atau tanya? Tidak apa-apa, bertanya saja atau menanggapi. Kalau tidak ada, mungkin saya bisa simpulkan Nabila ini dia mau masuk jurusan teknik, tapi orang tuanya menyarankan masuk ke pendidikan, jadi guru begitu berarti ya. Kalau menurut saya sih itu sangat wajar sih kalau misalnya ada perbedaan pendapat dari orang tua. Tapi apakah sudah pernah dibicarakan, dikomunikasikan? Sebelumnya sudah, cuman kalau dari orang tua sendiri tetap mau ke bidang pendidikan. Kalau dari saya sendiri itu mau jadi teknik itu khususnya ke jurusan arsitektur karena ada bakat gambar, buat sketsa kayak begitu. Tapi dari orang tua aku maunya ke bidang pendidikan karena alasannya cepat dapat kerja. Padahal kalau saya pikir-pikir di bidang teknik sendiri peluangnya juga sangat besar. Jadi begitu. Jadi sampai sekarang saya masih belum bisa putuskan saya mau ke mana setelah lulus sekolah ini. Kita teman lain ada yang menanggapi dari lagi atau tanya apa seputar permasalahan teman kita atau saran mungkin. Karena dilihat ini masalahnya lebih mendalam karena ada perbedaan pendapat sama orang tuanya. Nah dia ini kemauannya sama orang tua itu berbeda, jadi bingung mau masuk jurusan apa nantinya. Takutnya pasti sudah memilih jurusan pendidikan sesuai dengan kemauan orang tuanya, dia malah menyesal, malah tidak semangat. Ya itu juga salah satu alasan tuh. Kalau misalnya saya ikuti kemauan orang tuaku, saya masuk ke bidang pendidikan, nanti saya menjalani
masa-masa perkuliahan itu tidak sepenuh hati. Terus nanti saya juga ada mungkin ini kemungkinan yang saya pikirkan nanti mungkin malas itu faktor-faktor yang saya pikirkan, makanya sampai sekarang saya masih belum bisa putuskan saya mau ke arah sana. Oke. Ini kalau masih sakit susu bingung. Mungkin sudah ada yang bertanya atau bersaran atau menanggapi. Oke. Mungkin Nabila bagaimana ini sudah didiskusikan, sudah istilahnya dengar pendapat lah dengan orang tua, supaya bisa dipertimbangkan kembali. Sebelumnya sudah, tapi cuma sebatas ditanya kalau lulus ini mau kemana, terus saya jawabnya mungkin ke ambil teknik. Terus habis itu dijawabnya kenapa tidak ambil ini bidang pendidikan juga dari dulu, kan kalau bidang pendidikan ya sama sih teknik kan. Kalau bidang pendidikan banyak juga ya. Kalau bidang pendidikan ini kan ada guru TK, guru SD, guru BK, guru bidang studi dan lain-lain. Kalau di teknik sendiri itu juga banyak. Tapi kalau dari pemikiranku lebih menjadikan di teknik. Tapi kalau dari orang tua sendiri, dia pilihnya bidang pendidikan. Dia maunya saya jadi guru mungkin. Kalau bagi itu menurut saya sudah lulus SMA, tapi dia masih bingung memilih jurusan. Jadi itu ada yang sangat harus dipikirkan memang ini sekarang, karena tidak tahu berjalan waktu nanti bingung sendiri nanti ceritanya, jadi kayak bingung memilih jurusan. Oke, berarti kita sepakat ya mau membahas masalahnya Nabila. Kenapa Nabila bisa diceritain lebih dalam lagi kenapa bisa sampai bingung padahal sudah mau lulus sekolah. Jadi saya kan sekarang sudah di kelas 12 ya, sudah semester akhir. Terus masih bingung kalau mau masuk ke jenjang perkuliahan itu masuknya ke jurusan apa, masuk prodi apa, fakultas apa, masih bingung karena minat saya sendiri belum tahu minatku itu di bidang apa. Awalnya saya mau ke teknik, cuman agak ada keraguan sedikit. Terus kalau dari orang tua sendiri itu suruhnya ke bidang pendidikan karena alasannya itu cepat dapat kerjanya katanya. Tapi sampai sekarang saya belum bisa putuskan karena kalau untuk mengikuti saran dari orang tua sendiri itu belum terlalu ini. Saran dari siapa? Orang tua. Dari orang tua sendiri saya belum bisa karena itu tidak sesuai dengan minat sama bakatku. Saya tidak ada minat untuk jadi seorang pendidik. Jadi saya masih bingung setelah lulus dari SMA nanti itu saya mau ke jurusan apa, mau ke bidang apa. Ya, teman-teman lain ada yang hendak menanggapi atau tanya? Tidak apa-apa, bertanya saja atau menanggapi. Oke, karena tidak ada, kita bisa simpulkan Nabila ini dia mau masuk jurusan teknik, tapi orang tuanya menyarankan masuk ke pendidikan, jadi guru begitu berarti ya. Kalau menurut saya sih itu sangat wajar sih kalau misalnya ada perbedaan pendapat dari orang tua. Tapi apakah sudah pernah dibicarakan, dikomunikasikan? Sebelumnya sudah, cuman kalau dari orang tua sendiri tetap mau ke bidang pendidikan. Kalau dari saya sendiri itu mau jadi teknik itu khususnya ke
jurusan arsitektur karena ada bakat gambar, buat sketsa, kayak begitu-begitu. Tapi dari orang tua aku maunya ke bidang pendidikan karena alasannya cepat dapat kerja. Padahal kalau saya pikir-pikir di bidang teknik sendiri peluangnya juga akan besar. Jadi begitu. Jadi sampai sekarang saya masih belum bisa putuskan saya mau ke mana setelah lulus sekolah ini. Kita teman lain ada yang menanggapi lagi atau tanya apa seputar permasalahan teman kita, atau saran mungkin. Karena dilihat ini masalahnya agak lebih mendalam karena ada perbedaan pendapat sama orang tuanya. Nah dia ini kemauannya sama orang tua itu berbeda, jadi bingung mau masuk jurusan apa nantinya. Takutnya pas dia sudah memilih jurusan pendidikan sesuai dengan kemauan orang tuanya, dia malah menyesal, malah tidak semangat. Ya itu juga salah satu alasan tuh. Kalau misalnya saya ikuti kemauan orang tuaku, saya masuk ke bidang pendidikan, nanti saya menjalani masa-masa perkuliahan itu tidak sepenuh hati. Terus nanti saya juga ada kemungkinan yang saya pikirkan nanti mungkin malas, itu faktor-faktor yang saya pikirkan. Makanya sampai sekarang saya masih belum bisa tuliskan saya mau ke arah sana. Oke. Kamu masih sama kan? Susu dingin ya. Mungkin sudah ada yang bertanya atau saran atau menanggapi. Oke. Mungkin Nabila bagaimana ini sudah didiskusikan, sudah istilahnya dengar pendapat lah dengan orang tua supaya bisa dipertimbangkan kembali. Sebelumnya sudah, tapi cuma sebatas ditanya kalau lulus ini mau kemana, terus saya jawabnya mungkin ke ambil teknik. Terus habis itu dijawabnya kenapa tidak ambil ini bidang pendidikan dan tidak jadi guru. Kan kalau bidang pendidikan ya sama sih, teknik kan kalau bidang pendidikan banyak juga ya. Kalau bidang pendidikan sini kan ada guru TK, guru SD, guru BK, guru bidang studi dan lain-lain. Kalau di teknik sendiri itu juga banyak. Tapi kalau dari pemikiranku lebih menjadikan di teknik. Tapi kalau dari orang tua sendiri, dia pilihnya bidang pendidikan. Dia maunya saya jadi guru mungkin. Kalau begitu menurut saya sih saran dari saya itu bicara lagi sama orang tua. Dan kalau misalnya orang tua tetap keke, mungkin Nabila itu tetap mengikuti kemauan orang tua, tapi tidak tidak maksudnya tidak hobi-hobinya anak Nabila itu tidak kayak disepelekan, maksudnya tetap maksudnya apa ya? Tetap kegiatan-kegiatan yang Nabila suka itu tetap dilakukan. Saya kan suka buat sketsa, apa gambar, segala macam. Jadi kayak sembari dengan kita masuk pendidikan, tapi juga yang kayak hobi-hobi ataupun apapun itu lakukan saja. Dan kalau misalnya kata orang tua pendidikan itu bagus, bisa dapat kerja lebih baik atau gimana, coba anak Nabila itu cari info lah dari pekerjaan yang kalau kita lulus dari sini kita tuh jadi apa. Itu sih. Untuk yang lain atau ada saran lain? Nah Eka, karena Alia Mungkin dia bisa jelaskan alasan dibalik keputusan atau pendapat yang diberikan itu. Terus juga mungkin tunjukkan bahwa Nabila itu mampu
membuat keputusan yang tepat dan bisa ditanggungjawabkan. Iya, mungkin juga bisa pakai cara itu karena orang tua juga pasti akan mengerti kalau oh anakku suka di sini, pasti didukung juga kalau misalnya kita betul-betul serius. Oke, mungkin bisa diterapkan nanti ke depannya, nanti kalau sudah sampai di rumah atau pulang, nanti kalau misalnya untuk bahas lagi bisa dibicarakan lebih baik, lebih komunikasikan lagi dengan orang tuanya. Kesimpulan dari ini terus pesanan besar saya terima kasih. Oke, kesimpulan dari masalah di Nana bilang itu bahwa pemilihan karirnya sudah ada, bahwa dia ingin masuk ke bidang jurusan teknik, tapi dia ada kendala dari orang tuanya yang tidak dapat. Nah, jadi mungkin dari masalah tadi itu, dari saran-saran teman tadi bisa diikuti dulu cara-caranya. Dan mungkin kesimpulan lain dari masalah tadi ada yang menyimpulkan kesimpulannya ya dari konselnya. Kalau dari saya sendiri, dari saran atau solusi yang teman-teman berikan tadi, saya bisa tahu, jadi saya bisa ada opsi lain bagaimana saya bisa bicara sama orang tua. Itu maksudnya itu yang dikatakan oleh Alia, yaitu dibicarakan kembali, mempertegas kembali kenapa sampai saya sangat ingin di jurusan ini sama orang tua aku. Terus mungkin menjelaskan dengan baik lagi sama orang tua aku supaya dia bisa mengerti maka saya di situ. Terus juga menjelaskan bakatku apa dan kenapa saya bisa mau dan suka di jurusan itu. Mungkin itu saja. Namanya ada yang memberi kesimpulan? Oke, karena mungkin masalahnya sudah selesai kita bahas, kita akan tutup pertemuan kita pada hari ini. Dan selanjutnya saya ingin menanyakan tentang pesan-pesan kita. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan ini? Mungkin bisa dimulai dari sebelah sini, pesan-pesannya. Pesannya Pesannya itu sangat baik. ya, pesannya Pesannya itu selanjutnya Kalau dari saya sendiri kesanku itu perasaanku jadi lebih lega karena bisa utarakan apa yang selama ini saya bingungkan atau bimbangkan. Pesanku mungkin tidak ada karena antara semuanya berjalan dengan baik. kesan dan kesan itu sudah baiklah. Kalau kesan itu saya jadi lebih tahu. Kalau kesan tidak ada. Kalau saya kesan itu kemudian kesan mari negatif. baik semua baik teman-teman, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Sebelum kita tutup kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa. Di sini ada yang ingin memimpin doa? Oke, maksudnya ya. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri sesi konseling kelompok pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Terima kasih ya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, saya rasa semuanya sudah saling mengenal ya teman-teman sebelumnya. Oke. Di sini ada yang masih ingat apa itu konseling kelompok? Saya. Oke, nah Alia. Jadi konseling kelompok itu kegiatan gimana kita berkumpul, berdiskusi dan saling membantu untuk memahami masalah yang kita hadapi. Terus bersama-sama mencari solusi. Oke, baik, jadi dari pembahasan kita yang sebelumnya, pertemuan kita yang pertama itu kita membahas masalahnya Nabila ya. Oke, jadi bagaimana Nabila tentang permasalahan yang kemarin, progresnya sampai sekarang seperti apa? Bisa diceritakan kembali masalahnya? Kalau dari progresnya sendiri itu Oh tuh bang, maaf saya potong. Bisa ceritakan aja dulu masalahnya, intinya saja masalah yang kemarin itu apa? ada. Jadi masalah itu tentang jadi saya masih bingung mau pilih jurusan mana karena saya jadi masalah itu kemarin saya bingung mau pilih jurusan mana setelah lulus sekolah nanti karena masih bingung minatku, terus juga ada perbedaan pendapat dari saya sendiri sama orang tuaku. Saran-saran yang diberikan teman-teman waktu kemarin itu apakah sudah diterapkan atau sudah dilakukan? Beberapa ada yang sudah saya lakukan itu yang salah satunya itu yang diberikan oleh itu kemarin yaitu memperjelas lagi atau menceritakan memperjelas lagi sama orang tua saya kenapa sampai saya minat sekali sama jurusan yang saya inginkan, terus menjelaskan juga dengan baik sama orang tuaku kenapa saya bisa sampai suka di jurusan itu. Terus progresnya itu orang tuaku jadi lebih tahu ternyata bakatku itu ada di pilihanku, di jurusan pilihanku. Jadi kemarin itu mungkin belum ke final keputusannya, belum dapat final keputusannya, tapi sudah ada pertimbangan. Jadi orang tua itu masih pertimbangkan sama pilihannya orang tua. Apakah Nabila sudah merasa lega dengan apa yang telah dilakukan? Alhamdulillah sudah sedikit lega. Sudah lega menceritakan apa yang dirasakan. Iya, alhamdulillah sudah lega, terus juga sudah merasa lebih sedikit teratasi dengan adanya saran maupun solusi dari teman-teman. Oke, baik, terima kasih kan Nabila. Oke, jadi saya anggap permasalahan dari Nabila ini sudah teratasi ya. Mungkin teman-teman lain saya sekedar info, saya membuka layanan konseling individu. Mungkin kalau ada yang berminat bisa hubungi saya atau kontak waktunya. Oke, sekian saya tutup pertemuan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.